Sedangkan untuk solusi dari tantangan yang kedua, yang pertama itu dengan mengikuti pelatihan untuk kegiatan marketing desain, dan yang kedua membutuhkan tenaga kerja yang menguasai marketing desain. Selain itu, tenaga kerja tersebut pun nantinya sekaligus akan menentukan waktu jadwal posting, sehingga kegiatan marketing 18 Cleansus dapat berjalan secara rapi dan juga terjadwal. Next. Baik, dari segi operasional, kegiatan operasional jasa kami masih di daerah Kota Karawang dan belum bisa keluar kota. Selanjutnya, kami juga menyediakan website untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sepatu yang sedang diproses dan juga informasi tentang usaha di bidang jasa kami. Ada beberapa kendala operasional. Yang pertama itu sosial media dan website. Masih kurangnya edukasi tentang website yang membuat customer masih belum bisa menggunakan website sebaik mungkin. Yang kedua, penerimaan pesanan. Masih belum bisa maksimal dikarenakan karyawan yang kami miliki masih satu. Selanjutnya, pekerjaan. Karena karyawan yang kita miliki masih satu, membuat kita terkendala di waktu pengerjaan yang membuat proses pencucian sepatu tidak bisa cepat. Dan terakhir, pengiriman. Walaupun sudah disediakan pick up, delivery yang terhubung ke WhatsApp, masih terdapat beberapa kendala dikarenakan belum bisa mengirimkan sepatu keluar kota, hanya melayani di dalam kota. Next. Di bagian ini ada gambar ini merupakan halaman utama dari web kami. Di sini konsumen bisa mengetahui lebih banyak tentang jasa cuci sepatu kami. Next. Selanjutnya yaitu implementasi pada aspek keuangan. Yang pertama bisa dilihat pada tabel laba rugi. Dari 9 minggu, laba kotor yang didapat yaitu sejumlah Rp1.468.720, dan setelah dikurangi oleh beban operasional didapatkan laba bersih sebanyak Rp920.720. Nah, sementara untuk di neraca, aset yang dimiliki saat ini yaitu dengan kas dan peralatan dengan total Rp1.559.720 dan memiliki aset tetap yaitu bangunan senilai 500 juta menurut harga pasar, sehingga total aset yaitu Rp501.559.720. Sementara untuk kewajiban lancar, yang pertama ada hutang listrik, total kewajiban lancar Rp360.000, dan ada ekuitas yaitu modal pemilik sebanyak Rp501.199.720, sehingga total kewajiban pas ekuitas yaitu Rp501.559.720. Untuk tantangan di aspek keuangan ini yaitu biaya honor tenaga kerja yang terlalu tinggi. Maka solusinya yaitu lebih menyesuaikan tenaga kerja honorer sesuai jumlah pesanan atau menaikkan harga dari layanan 18 Cleansus ini. Selanjutnya ada tindak lanjut usaha. Usaha ini akan berlanjut. 18 Cleansus merupakan perusahaan milik pribadi, telah berdiri sebelum mata kuliah proyek kewirausahaan, sehingga usaha ini juga akan tetap dilanjutkan tanpa adanya gap setelah UAS. Namun hanya diteruskan oleh pemilik awalnya saja yaitu Fauzan, tidak mengikut sertakan anggota lainnya. Namun tidak juga menutup kemungkinan untuk dilakukannya kerjasama di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang pertama yaitu omset. Bisa dilihat pada tabel dan grafik omset. Omset paling tinggi itu berada di minggu pertama, itu pada 3-9 Maret 2022 dengan total omset Rp425.000, dan dengan total semua dari minggu pertama hingga minggu ke-9 yaitu Rp2.585.000. Lalu ada keuntungan bersih. Keuntungan bersih yang paling banyak didapat itu juga minggu ke-1, Rp233.090, dan totalnya dari 9 minggu itu Rp1.468.720. Dan dari jumlah pembeli totalnya ada 40 orang pelanggan. Dan produk terjual itu kami berhasil melakukan 68 layanan. Dan selanjutnya ada perkembangan media sosial. Bisa dilihat ada akun yang dijangkau, akun yang berinteraksi, dan total pengikut. Nah, akun yang dijangkau itu paling tinggi
pada tanggal 9 sampai dengan 18 Mei 2022 dengan total 3.578 akun yang dijangkau. Hal ini karena kita melakukan Instagram Ads. Nah, berikut merupakan grafik dari perkembangan media sosial. Selanjutnya merupakan lampiran dan juga struk mengenai bukti belanjaan bahan baku, iklan, dan juga gaji pegawai. Yang pertama pada slide ini yaitu lampiran mengenai bukti belanjaan bahan baku dimulai dari pembelanjaan cat sepatu, pembayaran listrik, cleaner, plastik packing, next. Lalu ada silika gel, gaji karyawan, Instagram Ads, next. Tisu dan juga gaji pegawai. Selanjutnya, struk mengenai transaksi yang dilakukan customer kepada 18 Clean. Ini merupakan struk dari 3 sampai dengan 9 Maret. Next. Lalu ada 10 sampai dengan 16 Maret. 17 sampai dengan 22 Maret. Next. 10 sampai dengan 16 Maret. Next. 17 hingga 22 Maret. 23 hingga 30 Maret. Ini juga masih dengan periode yang sama. Lalu selanjutnya next 31 Maret hingga 6 April. 7 Maret hingga 20 April. Dan 9 hingga sampai dengan 18 Mei. Next. Dan terakhir 25 dan sampai dengan 1 Juni. Dan selanjutnya 2 Juni hingga 10 Juni. Next. Dan lampiran terakhir yaitu mengenai bisnis model kanvas untuk key partner. Yang pertama ada dengan supplier peralatan cuci sepatu, lalu ada percetakan logo, pengembang website, dan juga QRIS. Untuk key activity yang pertama ada produksi, customer relationship, dan juga marketing. Lalu ada value proposition, yaitu menjaga solusi agar sepatu tetap bersih bagi customer, menggunakan website untuk tracking proses yang juga sebagai value added, adanya pembayaran digital, pemesanan pick up order di website, dan yang kelima menggunakan pembersih khusus dan dapat merawat semua sepatu mulai dari bahan yang beragam. Untuk customer relationship, yaitu adanya WA Business, adanya akun Instagram, dan adanya diskon terjadwal dan rencana membuat loyalty card. Untuk customer segmen, yaitu berusia remaja hingga dewasa, berprofesi sebagai pegawai, mahasiswa, dan pelajar, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan customer yang memiliki kegiatan cukup padat, gaya hidup praktis, dan tidak ada waktu untuk mencuci sepatu. Next. Dan untuk key resource, yaitu adanya toko fisik, adanya berbagai peralatan dan perlengkapan, adanya karyawan yang memiliki pengetahuan keterampilan, dan juga ketersediaan biaya. Sedangkan untuk channel, yaitu kami melalui Instagram, WhatsApp Business, dan Google Business. Untuk cost structure, diantaranya ada biaya peralatan dan perlengkapan, biaya listrik, pemeliharaan website, packaging dan percetakan logo, pembelian printer struk, biaya plastik wrap, gaji karyawan, biaya marketing yang digunakan secara kondisional, dan pembelian silika gel. Sedangkan revenue stream yaitu melalui berbagai layanan cuci sepatu mulai dari face cleaning, deep cleaning, unyellowing, repaint, dan reglue. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.